Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Safhamidah, NIM 2512005. Pada kesempatan video kali ini dan tugas untuk kali ini saya akan membuat live coding, yakni mengimplementasikan redinamis menggunakan pointer. Dan ada pula tujuan saya membuat program ini, yakni agar kita bisa memahami cara mengimplementasikan memori secara dinamis menggunakan pointer. Terus serta bagaimana mengelola data menggunakan perulangan. Berikut ini kan langsung ke live codingnya. Nah, pada awal program ini kita akan selalu mengawalinya dengan include IOStream. Karena ini adalah pembukaan program. Dan using namespace std. Di awal program ini saya menggunakan include IOStream untuk mengaktifkan input dan output seperti syn dan cout. Kemudian using namespace std ini agar penulisan itu lebih sederhana saja, gitu. Lalu selanjutnya kita akan menuliskan in main. Nah, in main ini itu fungsi utama tempat program mau dijalankan. Jadi kayak gerbang dari program gitu. Lalu kita akan mengetikkan variabel jumlah, yakni di sini saya menggunakan variabel jumlah dengan tipe data integer. Jadi yang berfungsi untuk menyimpan banyak data yang akan diinput oleh user nanti. Lalu selanjutnya setelah variabel jumlah, sekarang kita akan input jumlah data. Nah, setelah kita input jumlah data, jadi saya menampilkan teks menggunakan cout, lalu menggunakan syn untuk menerima input dari user dan menyimpannya ke dalam variabel jumlah, gitu. Lalu selanjutnya kita akan menuliskan alokasi memori dinamis, yakni Nah, pada bagian ini tuh saya menggunakan pointer angka untuk melakukan alokasi memori dinamis dengan new. Artinya, array yang dibuat ukurannya itu tidak tetap, tetapi menyesuaikan dengan jumlah yang diinput user gitu. Jadi, jika user memasukkan 5, maka array akan berisi 5 elemen gitu. Setelah mengalokasikan memori dinamis, kita akan melakukan perulangan for.
Nah, di sini saya menggunakan perulangan for untuk mengulang proses input data. Jadi, int atau integer i itu sama dengan 0 adalah nilai awal. Lalu, i kurang lebih jumlah itu nilai kondisi perulangan. Dan i++ itu berarti nilai 1 akan bertambah 1 setiap perulangannya. Gitu. Nah, setelah kita melakukan perulangan for, kita akan input ke array, yakni cout. Nah, sekarang kita sedang menginput ke array. Jadi saya menampilkan nomor data menggunakan i plus 1 agar dimulai dari 1, bukan dari 0. Terus kemudian nilai yang diinput itu bakal disimpan ke dalam array angka, kemudian pada indeks ke 1. Lalu tutup for ini itu ini adalah kayak penutup perulangan for gitu, sehingga semua perintah di dalamnya itu akan diulang sesuai jumlah data gitu. Lanjut, kita akan menampilkan data, yakni cout. Nah, di sini saya menggunakan ini new atau ini yang garis miring terus n ini itu untuk membuat baris baru sebelum menampilkan data. Setelah itu kita akan for untuk output. Nah, perulangan ini tuh digunakan untuk menampilkan kembali semua data yang sudah dimasukkan. Terus kayak angka dalam kurung ini i itu digunakan untuk mengakses setiap elemen array. Selanjutnya kita akan setelah kita for untuk output, kita akan mendealokasi memori, yakni delete. Nah, karena tadi yang menggunakan new untuk alokasi memori, maka di sini saya menggunakan delete untuk menghapusnya.
Jadi hal ini tuh penting atau wajib banget untuk menghindari memori leak atau kebocoran memori gitu. Jadi ini wajib banget delete memori. Delete angka. Nah, yang terakhir itu ada penutup program, yakni return 0. Nah, return 0 ini menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses, gitu. Terus, tadi kenapa pakai for? Saya ulang lagi kenapa tadi pakai for, karena jumlah perulangan sudah diketahui dari input user, jadi lebih efektif menggunakan for. Terus tadi saya juga menggunakan i++, itu adalah increment, yaitu menambah nilai variabel i sebesar 1 setiap perulangan juga. Terus kenapa tadi saya menekankan delete? Ya karena memori ini akan dialokasikan secara dinamis, jadi harus dikembalikan agar tidak terjadi pemborosan memori gitu. Nah, setelah kita membuat program yang telah kita buat tadi, sekarang kita akan menjalankan program tersebut. Nah, di sini kita akan disuruh memasukkan jumlah data. Sekarang kita akan masukkan jumlah datanya yakni 5. Nah, setelah memasukkan jumlah data, kita akan memasukkan angka ke 1. Nah, karena kita menginput 5, maka kita akan memasukkan angka sampai 5. Kita masukkan random saja. Nah, ini adalah hasil output atau hasil data yang telah kita masukkan tadi. Di sini ini outputnya hanya dipisahkan oleh spasi saja. Jadi kalau kita menginputkan angkanya ini urut ini, maka outputnya juga akan mengikuti data yang tadi kita input. Jadi hasilnya tetap urut seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang jelas atau kurang dimengerti atau mungkin sulit untuk dipahami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.